Islam sendiri, Islam yang mandiri, belum lagi Islam Indonesia. Ini beratnya luar biasa. Mengemban misi Islam sendiri berat karena Islam ini adalah ruang ketuhanan di mana manusia dihantarkan kepada Allah di zaman Nabi yang paling akhir. Ini tidak main-main. Jadi Islam ini adalah penghantar kita menuju Allah dalam kondisi, dalam keadaan Nabi yang terakhir. Sebagai agama yang paling muda. Agama Ibrahim yang paling mudah, paling enom. Ini ya Islam. Di satu sisi harus berada di ruang publik bersama agama-agama yang diturunkan Allah sebelum Islam. Ada Yahudi dan ada Nasrani. Di mana Yahudi sudah blocking kawasan tersendiri yang namanya Palestina dan sekitarnya. Yang Nasrani sudah blocking kawasan yang namanya Eropa, pusatnya di Vatikan. Nah, yang Islam blockingnya di Saudi Arabia. Nah, hari ini 3 kekuatan besar ini menempati dunia yang sama. Dunia yang satu, bumi yang sama. Saya tidak ingin membicarakan tentang konsep-konsep baku di dalam agama Islam. Karena konsep bakunya sudah jelas, ada rukun iman, rukun Islam. Ini nggak bisa dibahas. Rukun Islam syahadat ini mudah. Karena nggak perlu modal apa-apa. Wakafa billahi syahida, ya, sambil tidur, sambil ngelekar kita bisa masuk Islam karena syahadat. Sholat. Nah, sholat ini mulai menempati ruang publik. Karena ada yang namanya sholat jamaah. Ini sholat ini sudah menempati ruang publik. Ada namanya sholat jamaah dan tempatnya menjadi tempat publik namanya musola atau masjid. Di mana dia harus berada pada ruang sosiologi dan antropologi yang akan berada pada titik-titik yang bernegosiasi. Sholat, zakat, ini juga sudah bukan wilayah privat. Karena zakat berhubungan dengan mustahik. Jadi dengan mustahiknya. Ini zakat, dia sudah bukan ruang privat itu, dia ini. Puasa itu juga sudah bukan lagi ruang privat. Karena puasa membawa tarweh dan membawa sholat Idul Fitri, termasuk membawa zakat fitrah. Mau tidak mau dia harus berhubungan dengan ruang publik. Apalagi haji. Haji ini sudah bukan ruang privat. Mungkin orang Arab sekitarnya masih privat. Karena apa? Bisa mendatangi Makkah dengan jalan kaki atau dengan naik unta. Tapi bagi orang Indonesia, haji ini ruang publik dengan skala yang sangat besar, melibatkan perbankan, melibatkan pesawat, melibatkan
KBIH banyak, sudah nggak bisa. Nah, ketika Islam kemudian beberapa hal harus bertemu dengan ruang publik, ini kan harus ada skala-skala yang apa? Yang nggak bisa lagi kemudian dipikir secara sendiri, mandiri, nggak bisa. Dia harus ketemu dengan yang lain. Gitu. Masjid sekarang misalnya sebagai tempat sholat sudah tidak bisa lagi kemudian batu ditumpuk, kemudian pasir nggak bisa. Masjid ini sekarang sudah berhubungan dengan ruang publik yang lain. Dia harus ada listrik, dia berhubungan dengan PLN, dia harus ada kipas angin, dia harus berhubungan dengan maspion. Jadi sholat itu sekarang sudah gak bisa berhubungan dengan sarung, ini berhubungan dengan sritek, dengan samitek. Sholat berhubungan dengan toa yang tadi itu di Jepang. Jadi Islam ini di zaman Rasul ini bergerak menuju ruang publik yang gak bisa independen, nggak bisa. Tiba-tiba harus sholat perempuan sekarang pakai mukena, mesti berhubungan dengan Cina, karena yang bisa bikin mukena murah itu Cina. Jadi tiba-tiba Islam di zaman akhir ini berhubungan dengan ruang publik yang masih privat itu tinggal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Udah tinggal itu. Selebihnya semua berhubungan dengan ruang publik. Yang itu tidak beberapa hal tidak ditemui di zaman Rasul, nggak ditemui di zaman Rasul, masih jahit sendiri, masih nenun sendiri. Jadi Islam itu masih sangat independen di zaman itu. Lah di zaman akhir ini Islam masuk ke ruang publik, ketemu dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Terus pilihannya apa? Sampean sholat pakai sepatu mahasiswa itu, sepatunya Nike, Adidas. Pakai sendalnya Swallow. Duh, mana ruang sholat pun yang dulu ruang privat tiba-tiba masuk menjadi ruang publik dan bisa ketemu dengan budaya apapun. Sholat pakai peci putih, produksi Cina. Pakai serban, produksi Cina. Bahkan kemarin saya waktu di Mekah beli serban Yamani itu. Dulu Yamani itu produksi Yaman. Sekarang Yamani yang paling Yaman itu made in China. Loh, ruang publik. Jadi ini harus disadari betul oleh orang-orang pergerakan. Jadi sholat itu melibatkan banyak orang. Loh, puasa. Ya, puasa di zaman Rasul khaitil abyadi, khaitil aswati. Di Indonesia nggak bisa karena sinar putih dan sinar hitam ini terhalang oleh pohon. Maka di Indonesia puasa melibatkan tarhim, tasakharu, sihir-sihirano, sahuro. Itu melibatkan speaker, melibatkan jam, melibatkan sirene, melibatkan ngabuburit, melibatkan kolak. Melibatkan semua. Zakat sekarang orang nggak bisa yang sibuk-sibuk kayak Pak Idris, kayak Pak Kamal gitu. Nggak bisa zakat terus bawa beras itu. Pak Idris nggak punya beras, punyanya ikan. Ikannya seremnya luar biasa. Saya pernah takut lihat ikannya Pak Idris itu. Masuk ikan segede sapi. Saya lihat congornya ikan aja takut.
Ternyata itu ikan. Loh, Pak Idris nggak bisa lagi zakat fitrah terus atau zakat pakai uang. Enggak, langsung antar rekening. Dan ketika berbicara transfer atas rekening, dia berhubungan dengan bank besar namanya Bank Devisa New York yang ada di Wall Street Amerika yang ngontrol perdagangan dunia. Nggak usum. Terus zakat gawa beras, nggak usum sekarang dikeruskan ke uang. Itu melibatkan sistem perbankan. Nah, menghitung puasa melibatkan ilmu falak. Nah, ilmu falak sekarang apakah kemudian orang nengok matahari? Ya enggak, pakai teleskop. Itu ilmu sekarang. Loh, makanya ini dunia baru. Dunia Islam baru itu ini. Apalagi kalau sudah berbicara haji. Haji kita di sini nggak bisa. Bahkan orang Arab aja nggak bisa nanggung jamaah haji ketika datang ke sana. Dia kerjasama dengan Paris Hilton untuk bangun hotel Hilton di sekitar Ka'bah. Dia harus berhubungan dengan pemilik hotel Movenpick. Semua di sana pun nggak sanggup untuk membiayai mempercepat orang makan. Kalau nunggu caranya orang Arab makan lama karena kambingnya mesti dikejar dulu. Maka kemudian di sekitar Masjidil Haram ada McD, ada KFC, yang belum ada Jogja Chicken, belum ada Rocket Chicken, nggak bisa sampai Anda. Ini melibatkan dunia sudah. Gitu, melibatkan dunia untuk ngawasi maling di Mekah pakai CCTV. Jadi Islam baru ini terus bergerak. Lah, Islam yang seperti inilah yang kemudian kita pegang sebagai Islam ahli sunnah wal jamaah.